Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem ya, jangan lupa didengerin. Dan lingkungannya. Dalam makhluk hidup itu terdiri dari hubungan antara makhluk hidup. Apa sih hubungan antara makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Saya. Apa? Coba. Jadi, makhluk hidup itu kan ini ya, Bu, ada manusia, ada hewan, dan juga tumbuhan. Nah, itu saling berkaitan dengan lingkungan. Iya. Nah, biasa disebut dengan simbiosis, Bu. Oke, pinter. Jadi hubungan antar makhluk hidup itu adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersamaan yang disebut dengan simbiosis. Ada yang tahu jenis-jenis simbiosis itu apa aja? Tahu, Dalam Bu. dalam jenis-jenis simbiosis itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini apa, Riyama? Simbiosis yang saling menguntungkan, Bu. Iya. Contohnya? Contohnya itu misalnya antara kerbau dan burung jalak, Bu. Iya, pinter. Jadi, oke, Bu. Terus ada simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensialisme? Simbiosis komensalisme itu berarti kan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu ketika misalnya Bu, contohnya itu pohon mangga dengan bunga anggrek. Jadi yang satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan gitu Bu. Ya. Ada juga simbiosis parasitisme. Ada yang tahu simbiosis itu? Simbiosis parasitisme itu yang merugikan Bu. Yang merugikan seperti apa, Riama? Contohnya itu misalnya seperti apa ya Bu? Pokoknya antar makhluk hidupnya itu merugikan yang satunya gitu Bu, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan gitu Bu. Ya. Jadi, simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya antara kupu-kupu dan bunga. Sampai sini paham, Riama? Paham Bu? Hubungan antara kerbau dan burung jalak, adanya juga hubungan antara hiu dan ikan remora. Nah, ada pun juga hubungan antara ikan badut dan anemo. Ikan badut dan anemo ini adalah masuk ke dalam simbiosis komensalisme. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Riyama, simbiosis komensalisme itu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak menguntungkan atau merasa dirugikan. Nah, ada pun contohnya lagi hubungan antara anggrek ataupun paku dengan pohon besar. Adapun simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain merasa dirugikan. Nah, contohnya seperti kutu yang hidup di tubuh hewan. Nah, tahu tidak bunga rafflesia itu seperti apa?
Nah, bunga Tahu, Bu. rafflesia itu yang hidup pada inangnya atau induk-induknya. Nah, adapun hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Dalam ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sampai sini paham, Riama? Paham, Bu. Ekosistem dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ada ekosistem alam dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alam, Riama? Ekosistem alam itu ekosistem yang sudah ada dari dulu, Bu. Jadi Contohnya? tanpa ada campur tangan. Contohnya kayak laut, Bu. Ya. Kalau ekosistem buatan, contohnya seperti apa, Riama? Seperti sawah, Bu. Ya, sampai sini Riama paham? Paham, Bu. Nah, di sini ada gambar pohon, ada gambar bunga ya. Nah, di sini dalam masuk ke dalam ekosistem hutan. Hutan itu masuk ke ekosistem apa, Riama? Ya, Bu, hutan, Iya, ekosistem alam, Bu. iya. Riama pintar sekali. Nah, ada ekosistem sawah. Nah, ada di Kalau sini sawah juga. buatan, Bu. Iya, pinter ya, Ma. Nah, di sini juga ada proses dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungannya menurut urutan tertentu. Nih, rantai makanan itu jadi setiap makhluk hidup itu memiliki rantai makanannya masing-masing ya, Riama. Nah, di sini ada gambar rantai makanan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya? Iya, Bu, menjelaskan apa, Bu? Tidak terdengar. Menjelaskan rantai makanan. Nah, di sini ada padi. Pengertian rantai makanan. Ya, di sini ada padi, tikus, ular, elang. Bagaimana cara menjelaskannya, Riama? Coba kasih tunjuk sama teman-teman yang lain. Dari prosesnya dari padi, Bu. Kan padi sebagai produsen. Lalu ada tikus. Tikus kan makan padi, Bu. Itu Ya, salah satunya konsumen satu disebutnya. ya, Bu. Terus ular makan tikus. Itu ada konsumen tiga. Iya. Terus burung elang makan ular. Itu konsumen tiga. Oke, pinter sekali. Nah, ada perubahan lingkungan berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan. Berbagai hal yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi misalnya pencemaran, kebakaran hutan, dan penebangan pohon. Nah, ini pengaruhnya ya, pengaruh perubahan lingkungan itu bisa pencemaran, kebakaran hutan, dan penebangan pohon. Nah, ada yang tahu pencemaran itu apa? Kalau buang sampah sembarangan itu masuknya ke pencemaran atau kebakaran hutan, Riama? Pencemaran, Bu. Kenapa masuknya ke pencemaran?
Karena ekosistemnya sudah tidak seimbang, Bu. Jadi pada saat kita membuang sampah sembarangan itu akan merusak lingkungan. Ya. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu ada banjir. Dari situ paham, Riyama? Paham, Bu. Nah, jadi dapat disimpulkan pencemaran atau polusi dapat merusak tanah, air, dan udara, serta berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Adapun penebangan dan kebakaran hutan, yaitu ada misalnya menebang pohon sembarangan, itu juga bisa. Nah, ini ada soal latihan. Jangan lupa dijawab ya, Riyama. Nah, ada soal yang pertama. Hubungan yang saling menguntungkan terjadi antara A. Benalu dan tumbuhan inang, B. Kerbau dan kutu, C. Kerbau dan burung jalak, D. Anggrek dan benalu. Jawabannya apa, Riyama? Jawabannya C, Bu. Ya. Simbiosis. Oke. Simbiosis komensalisme terjadi antara A. Anggrek dan pohon besar, B. Anggrek dan benalu, C. Benalu dan tumbuhan inang, D. Kerbau dan kutu. Jawabannya A, Bu. Anggrek dan pohon besar. Ya, jangan lupa dicatat ya, Riyama. Ya, Bu. Nah, lalu ada soal ketiga, simbiosis parasitisme terjadi antara A. Kerbau dan kutu, B. Kerbau dan burung jalak, C. Benalu dan tali putri, D. Ikan hiu dan ikan remora. Jawabannya apa, Riyama? Jawabannya benalu dan tali putri, Bu. Iya, pinter. Wah, sekarang mendalami ya, Riyama. Soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk ekosistem alam adalah A. Hutan dan sawah, B. Laut dan danau, C. Kolam dan sungai, D. Ladang dan kebun. B, Bu. Laut dan danau. Iya. Nomor 5 soalnya. Jangan lupa dicatat ya, Riyama. Ya, Bu. Tindakan yang perlu dilakukan agar keseimbangan alam terpelihara adalah A. Memusnahkan hewan dan tumbuhan, B. Membiarkan tanah gundul, C. Tidak merusak tanaman dan hewan, D. Berburu bebas. C, Bu. Tidak merusak tanaman dan hewan. Ya, ya sekian dari Ibu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dikumpulin. Baik, Bu. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, cara berhentinya gini kan, berhenti merekam kan? Ri.